Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Izinkan kami untuk mempresentasikan final project kami terkait penerapan design thinking dan business model Canvas dalam pengembangan bisnis Sayurbox yang merupakan rangkaian tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi tahun ajaran semester genap 2021-2022 dengan dosen pengampu Pak Tatang dan Pak Jani. Kelompok kami terdiri dari saya, Mersya Salsabila Sani, Monica Queen, Nikita Asyardika Putri, dan Konita Hayaza. Next. Bab 1 pendahuluan. Belanja online, seperti yang kita tahu, telah mendapat popularitas yang luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi di wilayah dunia. Dan dengan demikian, menjadi hal yang tak terelakkan bagi para pedagang untuk mampu bersifat adaptif. Sejalan dengan hal tersebut, pada perjalanannya, e-commerce telah merasuk ke berbagai jenis produk, termasuk pada pasar dan produk-produk pertanian. Sayurbox sendiri merupakan salah satu e-commerce yang bergerak dalam bidang pertanian. Sayurbox ini menjalin kemitraan dengan petani sebagai produsen sayuran serta menghubungkannya langsung dengan konsumen. Sayurbox mengalami perkembangan pesat pada tahun 2020. Perkembangan pesat ini diawali pada situasi COVID-19, di mana terbatasnya akses konsumen terhadap permintaan bahan makanan selama pandemi. Tercatat peningkatan permintaan layanan ini pada tahun 2021 di kuartal 1 sebesar 30%. Namun hal tersebut tidak semata-mata menjadi faktor dalam peningkatan pangsa pasar aplikasi Sayurbox. Dibuktikan dengan jumlah rata-rata pengguna dengan total visit bulanan sebanyak 247.800 jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Gojek dan Gomart yang mencapai 600.000 pengguna. Salah satu faktor yang menjadi penyebab lambatnya perluasan pangsa pasar aplikasi Sayurbox disinyalir adalah karena tingginya angka bounce rate, yaitu sebesar 64,44%. Sehingga dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana efektivitas kegiatan bisnis pada Sayurbox, dan yang kedua adalah bagaimana inovasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan user experience, serta analisa bisnis existing dari Sayurbox. Next. Tujuan penelitian dari peneliti ini adalah untuk melakukan evaluasi, identifikasi, dan analisis gambaran model bisnis yang dirancang dan diterapkan pada marketplace Sayurbox sebagai platform interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli. Next. Adapun manfaat penelitian yang pertama dari sisi teoritis, yaitu menyumbangkan kontribusi bagi ilmu bisnis dan manajemen teknologi dalam memahami dan mendalami perancangan sebuah model bisnis pada marketplace penjualan online khususnya Sayurbox. Dan pada manfaat praktis adalah dapat berguna bagi praktisi atau profesional bisnis, pemerintahan, maupun masyarakat yang berencana atau akan mengembangkan platform marketplace sayuran, di mana penelitian ini sebagai literatur atau referensi dalam pengambilan kebijakan strategi terkait perancangan model bisnis yang diterapkan pada platform Sayurbox. Selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang tinjauan pustaka pada penelitian kami kali ini. Next. Nah, pertama kita akan membahas tentang model bisnis. Menurut Osterwalder dan Pickner pada tahun 2012 menjelaskan bahwa model bisnis didefinisikan sebagai suatu pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan juga menangkap nilai pada konteks perjalanan suatu bisnis. Next. Nah, gambaran umum tentang perusahaan Sayurbox. Konsep bisnis yang dikembangkan oleh Sayurbox adalah farm to table dengan menyediakan bahan segar dan produk sehat berkualitas langsung dari petani dan produsen lokal Indonesia. Tingginya permintaan pasar akan bisnis di bidang sayur dan buah-buahan organik memicu kemunculan mata rantai yang panjang dari petani sampai ke konsumen. Mata rantai atau supply chain yang panjang dan terpisah menjadi latar belakang Amanda Susanti, founder dan CEO Sayurbox, Rahma Notowidikdo, co-founder Sayurbox, dan Meta Trisnawati, co-founder Sayurbox, untuk menghadirkan bisnis model di sektor pertanian yang berbasis teknologi digital, yakni website dan aplikasi mobile. Next. Kemudian kita akan membahas tentang BMC atau Business Model Canvas. BMC diartikan
sebagai bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis. Menurut Osterwalder dan Bickner pada tahun 2012, analisis BMC adalah suatu model analisis yang menjabarkan pemikiran mengenai bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang dimiliki dari sebuah organisasi. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke design thinking. Design thinking diartikan sebagai proses berulang sebagai upaya memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan ulang masalah untuk mengidentifikasi strategi alternatif dan solusi yang sebelumnya tidak tampak dalam permasalahan di awal. Pada saat yang sama, design thinking juga menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah sehingga disebut juga sebagai suatu cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Nah, pada design thinking ini ada beberapa tahap, ada empathize, di mana dia berusaha untuk mencari tahu, memahami konsumennya, masalah yang terjadi pada konsumen, kekurangan yang akan dikaji berikutnya. Kemudian masuk di proses define, di mana perusahaan atau kita berusaha untuk melakukan penjabaran tentang suatu permasalahan yang terjadi. Next ada ideate, di mana perusahaan atau kita sebagai pemikir berusaha untuk melakukan inovasi atau membuat ide gagasan tentang masalah yang terjadi. Kemudian prototype, di prototype ini kita akan berusaha untuk melakukan pemecahan masalah dalam bentuk produk atau solusi yang nyata. Dan kemudian kita akan masuk pada tahap testing, di mana kita akan mencoba mengaplikasikan atau menguji bagaimana prototipe yang sudah kita buat sebelumnya. Next. Nah, berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian kami. Penelitian ini diawali dengan menggali informasi perusahaan melalui tahap wawancara dengan pihak internal perusahaan dan mengimplementasikan wawancara tersebut dalam 9 blok yang ada pada BMC. Dapat dilihat pada gambar di sebelah sini. Next. Kemudian kita akan masuk kepada metode penelitian. Next, metode penelitian yang kita gunakan pada riset ini adalah kualitatif dengan analisis secara deskriptif serta dipaparkan melalui teori David Kell dan Tim Brown. Menurut Indrawati pada tahun 2015, penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik dari suatu kelompok yang diteliti dalam situasi tertentu. Partisipan penelitian kami yaitu terdiri dari beberapa pihak internal, pengembang platform Firebox, dan konsumen Firebox, serta audiens yang belum memiliki pengalaman bertransaksi dengan aplikasi Firebox. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya dengan Konita akan mencoba untuk melanjutkan presentasi final project kami kali ini. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan wawancara dan studi pustaka, akan tetapi setelahnya kami tetap perlu melakukan identifikasi model bisnis kanvas yang telah diterapkan pada objek penelitian. Lalu untuk metode analisis data, kami menggunakan dua, yaitu yang pertama, kami menggunakan BMC pada platform Firebox, lalu kedua, kami menggunakan design thinking untuk mengetahui gambaran masalah secara detail dan menyeluruh, sehingga memudahkan penarikan solusi alternatif secara efektif dan efisien. Lalu untuk bab 4, mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama, pada design thinking di tahap empathize, di sini kami melakukan wawancara kepada 10 responden dengan latar belakang mahasiswa dan pekerja kantoran. Lalu hasil yang kami dapatkan, poin pertama, responden terbiasa berbelanja online melalui platform online shopping. Lalu kedua, responden memiliki kebiasaan berbelanja bahan makanan dengan intensitas 1-2 kali seminggu.
Lalu responden merasa mudah berinteraksi dengan antarmuka aplikasi Sayurbox, namun menemukan kendala pada informasi yang disajikan pada detail produk dan opsi pengiriman pada hari itu juga. Lalu next, pada tahap define, hasil dari penelitian kami yang pertama, responden termasuk kriteria kelompok orang yang dapat mengoperasikan dan terbiasa berbelanja online melalui aplikasi. Lalu yang kedua, dengan intensitas belanja 1-2 kali dalam 1 minggu, maka responden termasuk kelompok orang yang sering berbelanja bahan makanan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan persediaan bahan makanan baik secara langsung maupun online. Lalu ketiga, dalam menggunakan aplikasi Sayurbox, responden merasa akan lebih nyaman dan termotivasi untuk menjelajahi berbagai produk yang tersedia apabila ditambahkan keterangan mengenai informasi nilai gizi, expired date, ketersediaan pengiriman pada hari itu juga, dan layanan gratis ongkir kirim untuk pembelian bahan makanan dalam jumlah yang sedikit. Lalu pada tahap define, di sini kami juga melakukan identifikasi BMC pada bisnis model Sayurbox yang saat ini. Di sini terdapat beberapa blok. Untuk yang pertama, yaitu yang paling kanan customer segment. Di sini Sayurbox mempunyai 2 customer segment, B2B dan B2C. Untuk B2B terdapat restoran, hotel, industri pengolahan sayur organik, dan rumah sakit. Untuk B2C kebanyakan didominasi dengan ibu rumah tangga, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Lalu kedua yaitu value proposition. Di sini value yang disajikan pada aplikasi Sayurbox adalah yang pertama menggunakan produk-produk UMKM sehingga secara tidak langsung dengan menggunakan aplikasi maka membantu juga untuk bisnis UMKM Indonesia. Lalu yang kedua adalah transaksi menjadi lebih mudah dan mendapatkan produk organik yang berkualitas. Lalu ketiga adalah channel. Di sini Sayurbox menggunakan website, Instagram, dan Twitter. Lalu untuk customer relationship, di sini melalui customer service, customer feedback, dan online service. Lalu untuk revenue stream, di sini Sayurbox mendapatkan revenue streamnya dari ongkos kirim, penjualan produk, dan admin fee. Lalu untuk key resource-nya di sini adalah yang pertama ada aplikasi, lalu ada sumber daya manusianya yaitu petani dan juga lahan pertanian. Untuk key activity-nya ada 2, yaitu transaksi penjualan produk dan pengiriman produk melalui aplikasi. Lalu untuk partnernya di sini yang pasti ada suppliernya yaitu petani, lalu ada buyer, distributor, dan shipping service. Lalu untuk cost structure-nya ada 2, fixed cost dan variable cost. Lalu demikian untuk BMC saat ini. Next, pada tahap ideate, di sini dengan permasalahan yang telah dijelaskan pada tahap define, maka proses ideasi akan dibagi menjadi 2, yaitu di sini kami melakukan redesign antarmuka aplikasi dan melakukan identifikasi BMC yang selanjutnya. Lalu untuk redesign antarmuka bertujuan untuk memperbaiki kekurangan pada antarmuka aplikasi Sayurbox sehingga dapat meningkatkan motivasi pengguna dalam menjelajahi berbagai konten yang tersedia sehingga berdampak secara langsung terhadap penurunan bounce rate yang terjadi pada aplikasi Sayurbox. Sedangkan untuk BMC digunakan untuk memberikan solusi yang dititik beratkan pada semua aspek yang terkait dengan pengiriman produk menuju konsumen. Untuk redesign antarmuka aplikasi Sayurbox yang pertama adalah kami menambahkan untuk informasi expired date di bawah harga ya. Jadi yang sebelumnya belum ada. Untuk desain yang baru ada informasi expired date di bawah harga dari produk itu sendiri. Lalu yang kedua adalah penambahan informasi nilai gizi dari produk yang ada pada aplikasi Sayurbox. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami.
Baik, terima kasih untuk tab selanjutnya terkait edit. Jadi di sini ditampilkan untuk redesign interface pada aplikasi atau platform Sayurbox, di mana sebelumnya itu ada di sebelah kiri, lalu diubah menjadi di sebelah kanan. Next. Nah, ini merupakan BMC setelah perubahan atau setelah analisa yang dilakukan dari BMC atau model bisnis sebelumnya atau existing. Jadi terdapat perubahan di key partner dengan penambahan online warehouse. Next. Nah, sedangkan masuk di tahap prototype untuk design thinking, itu setelah dilakukan eksplorasi ide pada tahap ideate, maka untuk membuat interface menjadi prototype itu dengan cara redesign aplikasi atau platform dari Sayurbox sendiri. Next. Nah, ini merupakan prototype di mana terlihat bahwa untuk interface yang ada di dalam aplikasi Sayurbox di mobile platform itu berubah seperti yang tampak di layar. Next. Nah, untuk di tahap terakhir yaitu di tes. Tes ini merupakan tahap terakhir dari design thinking di mana kita akan melakukan uji atau tes dari prototipe yang setelah kita ideakan untuk menjadi salah satu pengembangan bisnis di aplikasi platform Sayurbox, di mana yang pertama untuk kebutuhan responden akan informasi expired date telah terpenuhi dengan menambahkan informasi berserta highlight warna kuning untuk menarik atensi atau perhatian dari responden mengenai tanggal yang seharusnya menjadi concern ketika membeli suatu produk. Selain expired date, juga terdapat informasi nilai gizi di dalamnya. Lalu juga ada kebutuhan dari opsi pengiriman responden sudah terpenuhi dengan adanya interface di halaman keranjang belanja seperti itu. Next. Dan yang terakhir, untuk bab kesimpulan dan saran, jadi di sini setelah kita melakukan pembahasan dan analisa menggunakan metode design thinking dengan supporting analisa BMC, maka dari aplikasi Sayurbox atau platform yang ada saat ini menggunakan mobile, itu sudah dievaluasi dengan terperinci, detail, dan berurutan, di mana kita dapat berikan atau menyimpulkan bahwa untuk pengembangan bisnis Sayurbox ini yang telah dilakukan analisa itu berdasarkan sumber informasi yang ada dari sasaran pasar atau kebutuhan perilaku pasar, lalu konsep model bisnis existingnya seperti apa, ini kita bisa melakukan dan memberikan ide untuk berdasarkan kebutuhan pengguna, di mana nantinya akan mengakibatkan peningkatan dan memperbaiki user interface maupun user experience yang ada di dalam platform Sayurbox. Lalu untuk saran penelitian selanjutnya, karena ini masih menggunakan mobile application, maka untuk pengembangan penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan ide bisnis website application. Lalu penulis juga berharap bahwa nantinya karena di sini belum ada pencarian feedback atau respon dari user, maka nanti untuk penelitian selanjutnya kami sarankan untuk adanya kolom atau kategori feedback seperti itu. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.